Nah, baik sobat, pada kesempatan kali ini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Umar D. Akor selaku host yang akan menemani selama 1 jam ke depan. Baik, saya di sini tidak sendiri karena saya ditemani oleh pemateri kita yaitu Ustadz Robianto Ibrahim. Mari langsung saja kita sapa beliau, Ustadz Robianto Ibrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga para pemirsa semua yang berada di rumah yang mendengarkan dialog kami dan juga yang lewat streaming medsos, Facebook dan lainnya, insyaallah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz, kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah baik, insyaallah. Alhamdulillah Ustadz. Jadi Ustadz, untuk mengawali obrolan kita pada kesempatan kali ini Ustadz, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustadz, apa sih urgensi akidah bagi seorang muslim Ustadz? Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Akidah itu sebuah prinsip yang harus diyakini oleh kita yang berislam. Artinya, ketika seorang melakukan sesuatu amaliyah dan itu dia bertentangan dengan akidah Islam, maka tentunya amaliyah tersebut adalah amaliyah yang tertolak. Bahkan bisa jadi seorang itu akan menjadi kufur kepada Allah Azza wa Jalla kalau akidahnya rusak. Ya, maka akidah itu perlu untuk kita perhatikan, perlu untuk kita jaga, perlu untuk kita senantiasa pelajari sebelum kita mempelajari yang lainnya, karena akidah itu hal yang menyebabkan kita diterima amalan kita ataupun tidak. Dengan akidah itu juga Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga atau tidak. Dengan akidah juga itu Allah Subhanahu wa taala akan menolak kita dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Ya, itulah dengan akidah. Maka akidah memang perlu kita untuk pelajari, kita harus pahami supaya benar-benar kita berislam, seluruh amaliyah kita diterima oleh Allah, kita tidak dianggap kufur, kita tidak dianggap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik Ustadz. Nah Ustadz, kalau seperti kita seorang penuntut ilmu Ustadz, apakah kita itu harus mendahulukan untuk belajar ibadah dulu atau memahami akidah itu sendiri Ustadz? Baik, kalau sebagai penuntut ilmu dia harus mendahulukan mempelajari akidah dulu sebelum yang lainnya. Karena akidah itu sebuah prinsip. Ya. Bahkan dari anak kecil kita sudah ajarkan anak-anak kita dengan akidah yang benar supaya mereka benar-benar juga meyakini Allah itu dengan benar. Mereka meyakini sesuatu hal yang benar-benar diperintahkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan akidah juga kita harus kalau kita belajar ibadah, apa artinya kita ibadah kemudian ibadah kita tertolak karena akidah kita rusak, ya, maka akidah rusak itu akan mempengaruhi seluruh amaliyah kita. Bahkan bukan cuma amaliyah kita, akhlak kita juga akan terpengaruhi. Karena apa? Karena akidah kita yang rusak. Dan di antara baiknya akidah seseorang adalah dengan dia berakhlak dengan akhlak yang baik. Allahu a'lam bishawab. Jadi yang pertama kita harus perhatikan adalah akidah kita sebelum kita mempelajari ibadah, sebelum kita mempelajari muamalah. Ya, kalau akidahnya baik, pasti akhlaknya baik, ibadahnya juga baik. Ya, seluruh cabang-cabang
amaliyah itu akan menjadi baik semuanya kalau akidahnya baik. Tapi sebaliknya kalau akidahnya buruk, bisa jadi ibadahnya juga buruk. Di samping dia beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada selain Allah, ya. Dia beribadah juga tidak ikhlas karena akidahnya rusak, dan dia berakhlak kepada manusia juga dengan tidak baik karena akidahnya juga rusak. Ya. Karena yang memerintahkan kita berbuat akhlak yang baik kepada sesama manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kepada Allah dia rusak akhlaknya, bagaimana kepada sesama manusia? Kepada yang menciptakan saja rusak akhlaknya, bagaimana kepada sesama manusia? Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, bagaimana dengan seperti orang-orang yang ada di kampung, teman-teman yang ada di kampung? Kan mereka itu tidak belajar yang namanya akidah, tapi mereka hanya mendengarkan dari orang tuanya begitu, Ustaz. Nah, kemudian dia rajin ibadah. Bagaimana keadaan yang seperti itu, Ustaz? Iya, ada akidah yang memang akidah itu kan fitrah. Ada sesuatu hal yang memang dia terima. Karena akidah itu kadang sebagian dia berkaitan dengan diterima oleh akal yang sehat. Ya, itu akidah. Contoh, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Itu fitrah. Orang kalau mengingkari hal itu berarti dia menyalahi fitrah. Ya. Allah tidak sama dengan manusia. Itu fitrah. Ya. Jadi walaupun dia tidak dapat di bangku sekolah, di bangku pembelajaran, tetapi yakini bahwa itu adalah fitrah yang harus dia yakini. Ya. Tidak boleh dia tolak. Itu akidah. Ya. Tidak perlu dia harus belajar. Yang jelas semua orang tahu bahwa Allah itu maha tinggi, Allah tidak sama dengan makhluk. Dua itu. Ya. Jadi kalau ada yang menyamakan Allah dengan makhluk, berarti dia sesat. Ya. Kalau dia mengatakan Allah itu rendah, berarti dia sesat. Dua itu saja selesai. Ini hidup begitu. Jadi ada patron, dan patron itu tidak perlu harus kita kita dapat di bangku sekolah. Selesai. Dengan kita tahu bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau ada yang mengatakan Allah seperti makhluk, Allah punya tangan, Allah punya mata, sudah halas, berarti dia sesat. Ya kan? Ya. Seperti itu. Taib. Begitu juga Allah dia tahu maha tinggi. Tapi ketika ada yang datang kemari Allah itu rendah, ya, berarti itu sesat, jelas sesat. Ya. Karena itu menyelisihi fitrah. Allahu a'lam bishawab. Iya, baik Ustaz. Nah Ustaz, kalau secara ilmiah, dari manakah kita harus memulai untuk kajian akidah itu sendiri, Ustaz? Taib. Kalau secara ilmiah, saran saya, sebelum saya sebutkan nama kitabnya, kita belajar itu, mau cabang ilmu apapun dia belajar yang usul dulu, yang pokok dulu. Usul. Begitu juga yang fikih. Fikih itu juga tidak langsung belajar perbedaan pendapat. Mereka belajar dulu hal yang disepakati. Ulama sepakatnya di mana? Ya. Contoh misalnya, saya bahas fikih sedikit ya. Contoh masalah melafazkan niat. Ulama sepakat dalam berniat itu di mana? Ulama sepakatnya berniat itu niatnya dalam hati. Ulama berbeda itu dalam sisi apa? Dalam sisi melafazkan niat. Akan begitu. Iya. Ya, begitu belajar. Jadi kita tahu dulu bahwa berniat itu di dalam hati. Itu ulama sepakat. Begitu juga akidah. Kita harus tahu dulu mana ulama sepakati tentang akidah itu. Baru kita belajar tentang masalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah akidah itu. Jadi begitu. Mau belajar fikih kah atau dia belajar akidah kah? Pasti yang diajarkan pertama kali adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Nanti dia sudah belajar hal yang disepakati oleh para ulama, dia akan pindah kepada hal yang diperselisihkan oleh ulama, ya, atau dinamakan dengan furu'ul aqidah, ya. Ada namanya usulul aqidah, ada namanya furu'ul aqidah. Kalau usulul aqidah itu pokok maksudnya di sini apa? Ulama sepakat dalam masalah itu. Tidak ada ulama yang berbeda. Yang berbeda berarti dia sesat. Itu usul. Tapi kalau furu', ya ulama berbeda karena ragam pendapat, ragam kesimpulan, ya, dari istinbat dari dalil, istinbat dari ayat, istinbat dari tafsir, yaitu ulama berbeda pendapat di kalangan para ulama tersebut dalam masalah, dalam memahami satu kalam, satu perkataan para ulama. Taib, begitu. Nah, Ustaz, kalau untuk kitabnya tadi Ustaz bagaimana? Kitabnya itu yang pertama kali adalah Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Ya, Aqidatul Awam, dan Aqidatul Awam sebuah akidah yang kitab akidah yang tipis tapi punya banyak manfaat,
yang harus kita pelajari ya bagi warga masyarakat ya Gorontalo yang berpemahaman Asy'ariyah ya, itu bagusnya aqidatu al-awwam. Dan memang masalah akidah ini masalah yang prinsip yang harus kita pelajari ya supaya memang benar-benar, dan di pondok pesantren syair-syair aqidatul awam itu mereka sudah hafal. Kan dia dalam bentuk nazam. Nazam itu maksudnya syair. Ya. Dan apa namanya? Mereka wajib hafal itu. Setelah hafal baru mereka pahami. Ya. Jadi di pondok-pondok pesantren itu kebanyakan mereka disuruh hafal nazam-nazam. Dan termasuk nazamnya adalah nazam aqidatu al-awam. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kita break sebentar ya Ustaz ya. Oke, baik Sobat Milenial, jangan kemana-mana, terus bersama kami di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Baik, kembali lagi bersama kami di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Oke, baik Ustadz, ketika sudah mempelajari akidah ini Ustadz, apakah ada kemungkinan seseorang yang belajar akidah itu bisa sesat Ustadz? Baik. Kesesatan itu terjadi karena su'ul fahmi, buruknya dalam memahami. Ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, "Akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin, saumbika bitafsilihi bibayani." Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya. Di antaranya apa? Ya. Adalah sohbatu ustadzin, ditemani oleh ustadz. Yang pertama Ustaz. Tidak, di antaranya. Baik Ustaz. Ya. Di antaranya adalah sohbatu ustadzin. Berarti harus ada gurunya ya Ustaz. Ada guru. Baik, Ya. Ustaz. Bukan belajar sendiri. Su'ul fahmi itu muncul karena apa? Karena dia belajar sendiri. Makanya seorang penyair Arab juga mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat indah, "Man kana daliluhu kitabahu ghalaba khata'uhu shawabah." Barang siapa yang bukunya itu menjadi penunjuknya maksudnya tanpa guru, ghalaba khata'uhu shawabah, maka lebih banyak salahnya daripada benarnya. Ya, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Maka dalam hal ini kesesatan itu terjadi bukan karena dia menginginkan menginginkan kesalahan, tapi karena su'ul fahmi. Ya, salah dalam memahami. Ya, keterbatasan perbendaharaan ilmu, perbendaharaan alat-alat ilmu dalam memahami, ditambah lagi dengan cara dia tidak baik dalam belajar, menyebabkan su'ul fahmi, buruknya dia dalam pemahaman dalam suatu terkhusus dalam masalah aqidah. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, baik Ustaz. Nah Ustaz, kalau untuk ciri-ciri dari paham yang sesat itu seperti apa Ustaz? Ya, pertama, mereka adalah ekstrim jelas. Ya. Ekstrim. Tidak bisa mentolerir orang yang berbeda dengan mereka. Maksudnya berbeda dalam sisi furu', dalam sisi cabang. Kalau usul kita bisa tegas pun bisa jadi dia berbeda dengan kita masalah usul, bukan karena dia ingin berbeda dengan usul, tapi karena ketidakpahaman dia dalam masalah ilmu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri pemahaman yang sesat itu atau akidah yang sesat itu adalah jelas dia menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Jadi dia samakan Allah itu dengan makhluk. Ya. Berarti itu adalah ajaran yang sesat. Ya. Yang ketiga adalah di antara akidah yang sesat adalah mereka kadangkala memahami suatu kalamullah atau kalam Rasulullah itu dengan pemahaman sendiri, bukan dengan pemahaman para ulama dalam memahami satu kalamullah, satu kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga mereka pahami sendiri. Itulah diantara ciri-ciri pemahaman yang keliru. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz,
Bagaimana kalau dengan pemahaman perbedaannya Ustaz? Pemahaman yang sesat antara orang-orang yang di kampung dengan orang-orang yang berpendidikan itu Ustaz. Kan kalau di kampung biasa mereka itu sesajen begitu, atau mau obat-obat begitu panggil jin. Begitu Ustaz. Iya. Kalau orang kampung kesesatannya nyata. Kalau orang pendidikan, Iya. intelek, kesesatannya dikasih sekolah. Maksudnya apa? Keburukan pemahamannya dipelihara. Maksudnya dipeliharanya apa? Dia menggunakan argumentasi untuk membela kesesatan tersebut, membela kesalahan itu. Ini sebuah kekeliruan. Ya, kalau kesalahan kita katakan itu sebuah kesalahan. Ya, kalau kekeliruan kita anggap itu adalah sebuah kekeliruan, tidak boleh kita bela. Jangan kita mencari-cari dalil, mencari-cari argumentasi untuk membenarkan sebuah kesalahan tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil dan kamu menyembunyikan kebenaran sementara kamu mengetahui. Kebenaran itu harus dilakukan, disampaikan. Al-haqqu yuqal, kata Nabi. Ya, kebenaran itu harus disampaikan. Ya, dan nasihat Rasulullah SAW kepada Salman Al-Farisi, "Antaqul al-haqqa walau kana murran." Engkau mengatakan kebenaran walaupun itu pahit. Kita sampaikan kebenaran tersebut. Ya, dan itu adalah sebuah kesalahan harus kita sampaikan kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Nah Ustaz, kalau untuk yang di kampung tadi Ustaz, misalnya dia seorang Ustaz, tapi dia mengobati orang yang sakit begitu Ustaz. Kalau untuk cara-caranya itu bisa dilihat mungkin pakai seperti saya bilang tadi Ustaz, panggil-panggil jin begitu Ustaz. Nah Ustaz, mungkin ada cara, mungkin ada apa Ustaz, yang bisa menjadikan bahwa ini benar Ustaz. Karena biasa kan kalau jin yang masuk itu dia obatnya pakai bacaan-bacaan ayat-ayat begitu Ustaz. Tidak juga, kalau jin tidak ada pakai ayat. Tidak ada ya Ustaz? Iya. Kalau jin itu tidak ada pakai ayat. Orang kalau menggunakan tolong-menolong dengan syaitan itu pertama, dia diperintahkan pertama tidak sholat. Dan ritualnya dia telanjang. Itu kalau orang menggunakan dengan tolong-menolong dengan jin atau syaitan, atau membuat sesajian ya untuk misalnya ditenggelamkan di laut, dibuang di laut. Nah, itu orang-orang yang sesat demikian. Tapi kalau orang yang mengobati dengan cara yang islami, pasti wirid-wiridnya wirid-wirid islami ya. Dan pasti diperintahkan kita untuk tetap sholat, kita tetap jaga wirid ya dengan baik. Itu kalau orang yang menggunakan dengan islami. Tapi kalau dengan cara-cara tolong menolong dengan syaitan, jelas itu adalah hal yang salah ya, dan itu tidak mungkin ya. Kalau dia ada sisi benarnya mungkin orang terpana dengan apa? Dengan kesembuhan. Oh, ini sembuh, dia pakai setan ustaz tapi sembuh. Ya, ukuran kesembuhan bukan berarti dia benar ya, tapi ukuran kesembuhan itu adalah ukuran benar itu adalah bagaimana dia menggunakan atau meminta tolong kepada Allah, atau kepada Allah untuk menyembuhkan, maka ini sebuah kebaikan. Taib. Iya Ustaz. Kalau dengan ada satu yang saya temui Ustaz, ini dia kasih masuk begitu Ustaz sama orang, tapi orang itu orang yang masuk ke orang itu Ustaz, dia mengaku sebagai orang tuanya dia. Itu bagaimana Ustaz? Itu benar atau bagaimana itu Ustaz? Oh, itu namanya, kalau dalam ilmu pengobatan itu namanya mediumisasi. Mediumisasi. Iya, mediumisasi itu artinya adalah bukan hanya itu. Kadang ada orang mediumisasi, dia mau mengobati orang juga, dikasih masuk juga roh-roh para wali kepada orang tersebut. Itu namanya mediumisasi. Ya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hal itu adalah hal yang dibenarkan. Kalau dia sudah bertentangan dengan syariat Islam, jelas hal itu adalah hal yang terlarang. Allahu a'lam bishawab. Dan itu tidak akan merusak akidah Ustaz ya? Kalau dia terlarang, jelas merusak akidah. Karena dia telah menolong dengan syaitan, dia telah menolong dengan jin. Tapi kalau dia
Menomisasi dengan misalnya dengan wali, ya, Iya. roh para wali dimobilisasi, diminta bagaimana caranya untuk mengobati orang ini, ya maka hal itu adalah hal yang tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ustaz. Nah Ustaz, apa yang membedakan pemahaman akidah yang bercorak Ahlus Sunnah dengan akidah yang lain Ustaz? Itu yang pertama adalah yang membedakannya adalah bagaimana Allah itu tidak sama dengan makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu maha tinggi. Yang ketiga, akidah Ahlus Sunnah itu adalah akidah yang sangat mentolerir. Walaupun orang yang sudah sesat, mereka punya niat baik untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Iya. Itu akidah Ahlus Sunnah Sunnah. wal Jamaah. Ya. Yang berikutnya adalah mereka senantiasa mengajak orang untuk kembali kepada ke jalan yang benar, ya, dan tidak pernah ngotot dengan sesuatu hal yang keliru. Kalau salah mereka akui bahwa itu adalah sebuah kesalahan, dan kalau benar mereka akui itu adalah sebuah kebenaran yang mereka harus ikuti bersama. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kita break lagi Ustaz ya. Baik sobat milenial ada di rumah, kita break sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Baik, kembali lagi bersama kami di Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Oke, baik Ustaz. Berbicara perkara yang baik Ustaz, iman kepada perkara yang gaib merupakan sebuah konsekuensi dari keislaman seseorang ya Ustaz. Baik. Nah Ustaz, bolehkah perkara yang gaib atau metafisik dijadikan sebagai objek perdebatan ilmiah Ustaz? Semua cabang ilmu dia punya ilmiah, punya landasan, termasuk metafisika, ya. Contoh dalam dunia metafisika, bukan nabi ya, bulan itu ada 12 bulan, tapi 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Iya. 4 bulan itu kalau istilah orang Gorontalo adalah bulan yang dipayango. Bulan dipayango. Iya, payango itu termasuk metafisika. Ya, kalau kita pikir dengan otak, apa kaitannya dengan tata geraha dari rumah dengan kebaikan dari rumah itu? Kan kalau menurut akal tidak ada kaitan. Iya. Tapi itu namanya metafisika. Ya, itu namanya metafisika. Belum lagi ada ayat yang lain, ya. Kita mau melihat akhlak seseorang, batin seseorang, kepribadian seseorang, ya. Bukan hanya saja dari sisi ilmu psikologi, tapi juga dari sisi ilmu metafisika. Ya, Allah abadikan dalam Al-Qur'an, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya. Jadi Allah mengajarkan kepada Adam itu nama-nama. Ya, nama-nama itu apa? Jadi kita mau mengetahui karakteristik seseorang, kita akan tahu dari nama dia. Itu dari sisi apa? Sisi metafisik. Ya, sisi metafisik. Dan metafisik ini sebuah hal yang harus kita yakini. Ya, selama dia tidak bertentangan, selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah, kita harus yakini. Ya. Nabi Sulaiman ya. Memerintahkan untuk memindahkan singgasana dengan satu kedipan mata. Ya, secepat itu. Dan itu sebuah ilmu metafisika yang harus kita yakini. Ya, yang harus kita yakini sebagai seorang muslim, kita harus yakini bahwa selama itu tidak bertentangan, maka itu tidak mengapa. Itu ilmu metafisika. Jadi ilmu metafisika itu banyak, ya. Dan ilmu metafisika itu berkaitan juga dengan
aurat, wirid-wirid, dan juga ahzab, hizib-hizib, ya. Dan hizib-hizib itu ditulis oleh para ulama itu berdasarkan apa? Berdasarkan raudhah, riyadhah, maksud raudhah, riyadhah mereka dalam menapaki keilmuan itu. Sehingga ketika mereka sudah mendapatkan ilmu, ya, mereka mengajarkan kepada kita lewat hizib-hizib itu. Dengan saya membaca wirid-wirid ini, maka keilmuan saya bertambah, ya. Dan ini yang saya dapatkan, hikmah dari saya membaca ayat wirid-wirid ini. Ya, itu dari sisi metafisika. Baik. Jadi metafisika itu adalah suatu ikhtiar, suatu usaha, tapi bukan berarti kita harus menyandarkan kepada metafisik itu. Kita yakini bahwa Allah lah yang akan menolong kita. Baik Ustaz. Oh ya Ustaz, saya sering mendengar Ustaz bahwa ada orang yang menjadi tidak waras Ustaz karena memaksakan diri untuk mengkaji perkara yang gaib itu Ustaz. Apakah Ustaz memang risikonya seperti itu Ustaz? Kemudian dalam batasan manakah kita bisa memikirkan zat Allah itu Ustaz? Taib, ketidakwarasan itu terjadi kadangkala bukan karena dia tidak mampu belajar, tapi dia tidak terstruktur dalam belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kadangkala orang memperlihatkan ketidakwarasan bukan karena dia tidak waras, tapi dia tidak mau diagungkan. Ada beberapa para wali itu dinamakan dengan wali majdzub. Majdzub itu terlihat dia gila. Sebenarnya bukan gila, bukan tidak waras. Tapi apa? Tapi karena dia tidak mau diagungkan. Karena dia tidak mau diagungkan, dia berwatak seperti orang gila. Ya. Tidak mau diminta-minta doa. Jadi kan kalau sudah tahu wali kan pasti doakan saya. Pasti orang semua terkumpul sama dia. Cuman karena dia mau menutupi kewaliannya, menutupi bahwa dia adalah orang yang mulia, dia merubah diri seperti orang gila. Jadi dia kayak orang tidak waras, ya, supaya orang tidak berkumpul sama dia. Orang pasti berpikir, masa ente minta doa sama orang gila? Ya, pasti orang tidak mau. Tapi begitulah, ada orang-orang yang demikian. Dia wali Allah. Dia memperlihatkan untuk menutupi kewaliannya, menutupi dia adalah orang yang mulia. Dia memperlihatkan bahwa dia seperti orang gila, bicara-bicara sendiri, ya. Tapi padahal bukan bicara sendiri, dia kasih dia sama orang bahwa kita ini gila, ya. Iya. Ini meminta kita orang gila, padahal betul-betul dia ini bukan wali. Gila, dia wali. Cuman karena menutupi kewaliannya, dia memperlihatkan dengan gaya-gaya yang tidak wajar, gaya-gaya yang aneh, ya, gaya-gaya orang gila. Itulah ada sifat-sifat orang yang karakteristik orang demikian. Jadi dua hal itu, ya, sehingga kita melihat ada orang yang gila. Allahu a'lam bishawab. Yes. Orang yang tidak waras. Ustaz, kalau dalam batasan mana untuk memikirkan Allah itu Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya, ada hal yang memang kita harus olah dengan otak. Ada hal yang harus imani. Kalau dia sudah tataran pengimanan, ya kita harus imani. Tidak perlu kita pikir. Yang jadi masalah adalah sudah tataran keimanan, tapi kita pikir dengan otak, sehingga dia jadilah orang yang tidak mampu, dia paksakan sesuatu hal yang dia tidak mampu, sehingga dialah menjadi gila seperti itu. Ya, berarti jangan dicampur adukan mana yang diimani. Begini, dia berpikir bagaimana Allah terima itu saya punya sholat, ya. Dia pikir terus itu. Ya itu sudah tataran keimanan. Ya saya sholat saja, saya ibadah saja, saya sedekah saja. Urusan diterima atau tidak itu urusan Allah. Tidak usah kita pikir-pikir bagaimana sampai Allah mau terima itu. Allah terima, kita itu tidak, ya. Itu yang membuat dia gila. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Siap Ustaz. Nah Ustaz, di banyak madrasah masih ada guru-guru agama Islam yang mengakarkan tauhid rububiyah dan uluhiyah Ustaz. Apakah hal ini Ustaz wajar-wajar saja atau bagaimana Ustaz? Masalahnya adalah dari sisi pembagian tauhid seperti ini, dia samakan antara tauhid kita dengan tauhidnya Fir'aun. Di situ masalahnya. Fir'aun itu adalah orang yang bejat. Masa engkau samakan antara tauhidnya Fir'aun dengan tauhidnya kita? Ya bedalah. Antum membagikan tauhid seperti itu, juga kita harus lihat. Jangan sampai engkau menyamakan orang yang bejat dengan orang yang baik akhlaknya, baik akidahnya. Nah, ini ciri-ciri
akidah yang sesat. Ya. Menyamakan antara akidah kita dengan akidahnya Abu Lahab, Abu Jahal, akidahnya Fir'aun. Ya, ini adalah akidah yang sesat. Wallahu a'lam bishawab. Berarti pada intinya akidah tauhid rububiyah dan uluhiyah tidak boleh ya Ustaz? Ya. Oke Ustaz. Jika ada muslim Ustaz yang telah sadar dari kesesatan berpikir dalam masalah akidah ini Ustaz, apakah dia wajib bertaubat Ustaz? Wajib bertobat. Dan bukan hanya bertobat, dia bersyahadat kembali. Bersyahadat kembali Ustaz? Iya, karena dia berkaitan dengan akidah. Dia berkaitan dengan akidah, dia harus syahadat kembali, dia harus kembali ke jalan yang benar, karena itu adalah sebuah hal yang dia harus jaga. Ya, akidah itu adalah harga mati yang tidak boleh dia tawar-tawar. Jadi kalau salah ya salah. Jadi kalau hitam-hitam, kalau putih-putih, tidak ada abu-abu. Dalam akidah itu tidak ada abu-abu. Tidak ada abu-abu. Ya, cuma dua warna. Kalau bukan hitam, putih. Makanya kata Allah apa? Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Maka tidak ada lagi setelah kesesatan, setelah kebenaran kecuali kesesatan. Jadi dua itu, kalau bukan hitam, putih. Ya. Kalau bukan sesat, benar. Itulah akidah. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung acara Ustaz, mungkin ada pesan buat teman-teman yang ada di rumah Ustaz. Baik. Saran saya kepada para pemirsa semua, belajar dulu akidah sebelum belajar ibadah atau belajar cabang ilmu yang lainnya. Yang kedua, belajarlah akidah kepada guru yang benar, yang benar-benar mengajarkan kita akidah yang benar. Dan yang ketiga, usahakan kita konsisten dalam belajar akidah. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz karena sudah meluangkan waktunya di acara kami Ustaz. Oke, baik sobat milenial yang ada di rumah, jangan lupa terus saksikan acara Robusta tiap Rabu dan Jumat pukul 4:30 sore. Jangan ngaku milenial kalau belum nonton Robusta. Robusta ngobrol bareng Ustaz. Saya Umar Diakor undur diri.